Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ujian dalam rumah tangga. Siapa di antara Anda yang dalam rumah tangga pernah ribut suami istri? Ngacu. Saya. Siapa yang sering ribut? Enggak. Siapa yang ribut melulu? Beda tahu. Pernah ribut, suka ribut, sering ribut, ribut melulu. Mana yang paling jelek? Mana orangnya? Yang namanya keributan di dalam keluarga suami istri ini sunatullah. Kita bilang bumbunya pernikahan. Kalau tidak pernah ribut, nggak enak dong kalau nggak dibumbuin kayak sayur. Iya gak? Sekali-kali ribut boleh, asal jangan ribut melulu. Jangan Anda merasa saya sedih banget. Rumah tangga ribut melulu, jangan sedih. Dari zaman dahulu kala ujian dari Allah selalu datang. Anda lihat sejarah Nabi Nuh. Istri dan anaknya berontak, melawan, tidak mau naik perahu karena tidak beriman. Iya Pak, iya? Ya. Anda lihat Nabi Lut, istrinya. Istrinya Nabi Lut seorang yang setuju dengan kaum Sodom yang laki-laki menyukai laki-laki. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, yang namanya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, contoh manusia yang durhaka. Padahal dua-duanya baik istri Nabi Nuh maupun istri Nabi Lut di bawah pengawasan dua orang soleh, yaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Tapi mereka manusia yang durhaka, tempatnya neraka jahanam. Bayangkan istri Nabi, istri Rasul melawan. Itu istri Rasul loh. Apanya istri-istri yang seperti kita? Ujian pasti datang, sunatullah. Kenapa? Godaan iblis selalu datang kepada manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Rasulullah bersabda, yang namanya iblis singgasananya di atas air. Lalu iblis panggil anak buahnya, datang yang satu. Iblis tanya, apa yang kau kerjakan hari ini? Saya menggoda anak Adam begini-begini. Belum seberapa. Datang lagi, saya menggoda begini. Belum seberapa. Datang lagi, apa yang kamu lakukan? Iblis yang ini mengatakan, saya tidak meninggalkan suami istri dalam keadaan damai sampai mereka terpecah belah. Lalu Raja Iblis mengatakan, engkaulah yang paling baik pekerjaanmu. Kenapa? Yang namanya iblis menggoda manusia, orang yang belum menikah, diusahakan agar mereka berbuat zina, berbuat dosa, berbuat maksiat. Birahinya tinggi. Dipegang aja sama pacarnya sehingga mereka pengen melakukan perbuatan yang lebih daripada itu. Tidak sedikit walaupun pakai jilbab, ngerti agama, mereka hamil duluan. Kenapa? Godaan iblis luar biasa. Namun ketika manusia sudah menikah, sudah bersatu, iblis datang memecahkan mereka. Rumah tangga yang terpecah itu adalah diberikan bonus yang terbesar oleh Raja Iblis. Artinya pekerjaan mereka sangat-sangat baik. Masya Allah, kita lihat. Kadang-kadang yang namanya orang rumah tangga, suami ganteng, istrinya cantik. Yang laki-laki pacaran sama cewek tetangga. Ada yang begitu? Ada. Yang cewek pacaran sama suaminya orang. Ada yang begitu? Yang mana? Ditanya. Rasulullah nanya, wahai iblis, kenapa sih perempuan yang punya suami gagah dan tampan pacaran lagi dengan yang jelekan? Kenapa seorang laki-laki yang punya istri cantik, jelita, gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina, kenapa pacaran dengan yang lebih jelek? Kata iblis, gampang Muhammad. Rasul bertanya, gampangnya kenapa? Aku percantik si perempuan di mata laki-laki, aku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Ketika orang selingkuh, digodain iblis. Yang kita bilang jelek, paling cakep, yang lain lewat. Yang kita bilang jelek, paling cantik, yang lain lewat. Makanya jangan kaget
Seorang laki-laki yang punya istri cantik jelita pacaran dengan yang jelek atau dengan pembantunya, jangan kaget. Seorang perempuan yang punya suami gagah tampan, kaya raya, tapi pacaran lagi dengan yang lebih jelek. Kenapa? Di sini iblis sangat berperan. Makanya caranya bagaimana? Kita sebagai anggota bagian dari rumah tangga tadi, sebagai istri, sebagai suami, jaga iman kita. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Yakin dimanapun berada Allah menguasai kita. Kenapa bisa ribut suami istri? Yang pertama, menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang berbeda bukan perkara mudah. Beda kan? Latar belakang suami istri beda. Berbeda pendidikan, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, disatukan dalam sebuah bangunan rumah tangga. Kalau tidak ada saling, gak bakalan bisa terjadi. Coba. Boleh jadi perbedaan umur yang mencolok. Boleh jadi perbedaan pola berpikir. Boleh jadi perbedaan pendidikan. Boleh jadi perbedaan wawasan. Boleh jadi perbedaan pengalaman. Atau beda ekonomi. Satu orang kaya, satu orang miskin. Atau boleh jadi perbedaan status. Rakyat dengan bangsawan. Semua bisa menyebabkan keributan dalam keluarga. Maka kembali kepada kita, kalau kita benar-benar pengen membina rumah tangga, godaan apapun yang datang, kita hindari dengan iman kepada Allah. Yakinkan. Kita harus memiliki 4. Tahabu, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasyawur, saling bermusyawarah. Ta'afi, kalau ada kesalahan, saling memaafkan. Insya Allah, walau banyak godaan yang datang kepada kita, tetap saja kita akan bisa menghindarinya. Yang namanya masalah, bukan kita menghindari masalah, tapi bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena masalah mutlak adalah hak kita yang diberikan oleh Allah buat menguji iman kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling baik amalnya.